Tetapi pada intinya semua karya saya bisa dinikmati semua kalangan. Saya sering lembur-lembur pekerjaan sampai jam 4 pagi, sampai lupa makan. Bayangannya dia yang bagaimana? Maka dari itu ketika saya menjelaskan awal bentuk seperti daun, saya berikan dia objek daun asli. Kemudian saya terapkan pada gambar. Ini yang asli, ini berupa gambar. Seperti yang kamu dengarkan di TV, itu hanya suara. Sebenarnya ada gambar, tapi nggak bisa diraba. Lah, saya buatkan yang bisa diraba. Apa yang saya rasakan di dalam keadaan saya seperti ini, dan dalam keadaan seperti ini saya lebih banyak diam. Saya mencoba menggali dari dalam diri saya, dan kata-kata itu saya sampaikan, saya ekspresikan ke dalam bentuk lukisan. Ini karya yang saya juga belajar tentang bagaimana menyikapi kehidupan anak-anak yang tidak bisa melihat. Saya masih ingat warna kuning, saya masih ingat warna merah saya. Saya coba saya goreskan. Sebab pada saat saya melukis, ya saya merasakan itu. Tetapi setelah selesai, saya kan hanya mampu mengingat-ingat dan banyak yang lupa. Kesulitannya itu, jadi ya karena nggak bisa melihat lagi, akhirnya saya hanya bisa merasakan dalam pikiran saya, dalam imajinasi saya, dalam rasa saya. Tapi realnya saya nggak bisa melihat. Berbagi melalui ilmu pengetahuan, informasi bisa, atau ilmu yang kita punya aja, tidak perlu yang tinggi-tinggi ilmu yang kangelan, enggak usah. Gagal itu berhenti, putus asa itu tidak berbuat apa-apa, maka bergeraklah dan berbuat sesuatu agar kita tidak akan pernah merasa gagal dan berputus asa lagi. Salam Rahayu. Pemirsa, masih dalam rangkaian pameran tunggal Total Intuition oleh Pariat Mojo. Kali ini kita akan mengundang beberapa tamu istimewa yang akan sedikit berbincang atau berdiskusi tentang masih dalam hubungannya dengan seni, yaitu seni dalam pendidikan dan pendidikan dalam seni. Ya, begitu. Jadi ini Mas Pari, kita kedatangan tamu istimewa ini Mas. Ya. Ada Mbak Probosiwi, MSN. Wah, halo, luar Mas biasa Pari. ini. Selamat datang. Iya, ini dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Kemudian ada juga Mbak Niken Larasati. Wah, ini di depannya Mas Pari. Halo Mas Pari. Halo, selamat datang Mbak Niken. Ya. Ini kita akan ngobrol-ngobrol Mas Pari. Ya. Karena Mbak Siwi ini seorang dosen nih Pak. Alhamdulillah dosen. Ya tahun lagi ya Pak. Rasanya jadi dosen tuh gimana tuh Mbak? Rasanya itu nano Mas. Oh, nano okay. Gitu. Jadi nggak jelas ya? Nggak jelas. Jadi kadang senang, kadang susah, tetapi harus disyukuri. Gitu. Nah, kalau di UAD Mbak Siwi itu ngajar apa? Kalau saya itu ngajarnya itu seni rupa Mas. Oh, seni Jadi rupa. ngajari calon-calon guru SD ceritanya. Oh gitu. Padahal zaman dulu ya nggak pengen sebenarnya menjadi pendidik, itu bukan menjadi cita-cita saya. Tetapi semesta menghendaki saya menjadi dosen, ya sudah dijalani saja. Dijalani saja. Iya, betul. Jadi dulu waktu itu S1-nya dari?
Saya dari ISI, alhamdulillah masuk Dari ISI. angkatan 2007. Iya. Kemudian mengambil jurusan seni lukis, Iya. lalu melanjutkan lagi di tahun 2013 saya Iya. mengambil S2 pengkajian seni rupa Pengkajian seni rupa Iya. dan sekarang mengajar di Di Fakultas di FKIP UAD. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. di Nah. Universitas Ahmad Dahlan. Berarti ini cocok sekali. Pendidikan dalam seni, seni dalam pendidikan cocok ya, Mbak? Kira-kira begitu. Nah, ini kita ada Mbak Niken juga ini, Mas Pari. Ya. Nah, Mbak Niken ini luar biasa. Ini pernah pameran bersama tahun 2016. Judulnya Warna Indonesia, tapi di Prancis. Gimana Ki? Prancis. Ajak-ajak Mas. Rasanya kalau di Prancis itu kayak apa, Mbak? Ya kan baru karyanya kalau Oh, baru karyanya. Iya, ini karyanya harus saya tanya ini ya, Mbak ya. Itu rasanya tekan kono iki gitu ya. kalau karyanya berarti yang ditanya. Iya, yang ditanya harusnya karyanya. Nah, kalau Mbak Niken sendiri gimana ini? Pendidikan dalam seni, seni dalam pendidikan itu apa? Ada relasinya? Ada Kotak connect- gadule. kotak gaduhnya ada apa enggak, Mbak Niken? Ada. 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 Jadi Gimana kalau menurut saya Iya. dalam pemikiran saya Oke. kalau mendidik atau memberikan pelajaran atau pengajaran itu akan lebih mudah ketika dengan seni Pengajaran apapun. apapun Matematika bisa nggak, Mbak? bisa Oh, bisa ya. melalui seni Luar biasa. bercerita Iya. Bahasa Inggris bisa ya? bisa juga Oh, tapi karena oke. bidang saya bukan itu jadi ranahnya nggak nututi nanti. Harus kolaborasi ya, Pak ya? Iya. Iya. Nah, sekarang Mas Pari sendiri, Pak. Kalau Mas Pari melihat ada nggak ini hubungannya antara seni dan pendidikan dalam seni itu bagaimana? Ada. Sebelumnya ya terima kasih Mbak Siwi, Mbak Niken atas panyingguyungnya, atas kerawuhannya di sini. Berkaitan dengan seni dalam pendidikan dan lain-lain, itu semua berkait karena pada dasarnya rasa itu yang menyentuh. Karena kalau kita tidak rasakan segala sesuatu juga nggak terasa, nggak ada apa-apa. Hebat. Makanya dengan rasa itu segala sesuatunya bisa kita rasakan dan bisa kita kaji dengan rasa lebih jauh lagi. Oh, gitu ya, rasa ya. Ya, ya. Nah, kalau dalam pendidikan ini Mbak Siwi, rasa itu ada nggak tempatnya? Kan pendidikan di kampus itu mengajar serba serius gitu, ada nggak unsur rasa dalam pendidikan? Pastinya ada Mas. Oh, Bi. pasti ada ya? Pasti ada. Cuman kan bedanya kalau dengan Mas Pari dan juga Mbak Niken ini kan karena beliau-beliau ini adalah salah satu, saya bisa mengatakan aset ya. Aset. Kita bisa ngomongin beliau-beliau adalah aset yang ada Iya. di Jogja. Mengajarkan juga tentang edukasi sebetulnya di karya-karya beliau berdua ini. Tetapi konteksnya di luar sekolah nih, jadi di luar kurikulum Di luar begitu. kurikulum. Nah, kalau kita berbicara seni di dalam pendidikan yang formal, contohnya di prodi saya, Ya. misalnya di PGSD itu bagaimana kita bisa mencetak. Jadi Mencetak. ya, mencetak, membentuk mahasiswa-mahasiswa kita, calon pendidik khususnya, calon pendidik. ya, karena guru SD nih, mereka calon Iya. guru SD. Jadi mereka harus bisa punya mengasah rasa, Karena rasanya relasinya harus ada. dengan anak ya. Betul, jadi mereka harus tahu mana itu proses penginderaan. Jadi tadi kalau berbicara tentang rasa, tadi Mas Pari sempat berbicara Iya. tentang rasa, maka itu akan ada hubungannya dengan penginderaan, Mas. Oh, penginderaan. Yes, Iya. penginderaan itu sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya, ini Nah, oleh sebab itu ketika proses penginderaan itu terjadi, maka feelingnya kita atau perasaan kita main di situ. oh ya penginderaan Iya. itu yang sensing. Yes, sensing. Kita bisa mengatakan sensing ya. Jadi Sensing. sensing itu adalah bukan Pengindera. sensitif sensi loh Mbak Dian. Jadi sensing ini maksudnya di sini adalah penginderaan. Penginderaan. Yes, penginderaan semua indera yang ada. Menggunakan panca indera ini ya, Yes, maksudnya? panca indera. Ini sensing. Mungkin juga bisa kalau ada yang pernah mengatakan indigo dan segala macam Ya, indera indigo. keenam itu juga bisa menjadi salah satu faktor penentu ketika seseorang itu bisa merasakan di tahap yang kedua yaitu feeling. Iya.
setelah dari Sensing pengalaman, feeling. yes, sensing feeling, begitu. Dan nanti dari situ proses pengalaman mereka empiris, kemudian mereka merasakan, lalu kemudian mereka punya thinking. Kenapa kita punya thinking? Karena kita Thinking. manusia, human. Human. Nah, human. Nah, di sini saya melihat karya-karya dari Mas Pari, kemudian tentu saja kan yang Mbak Niken. Ya. Ini proses sensing feelingnya udah numpuk kayaknya Mas bertahun-tahun yang lalu. Oh, Jadi mereka iya, udah punya iya, proses iya. empiris yang udah panjang nih. Jadi Iya. kita bisa banyak belajar dari ahlinya langsung Oh, iya. melalui topik-topik lukisan Ini mereka. menurut Mbak Siwi ya, Iya. karya Mas Pari dengan karya Mbak Niken ini ada nggak persamaannya atau perbedaannya? Karena kalau kita melihat kan Mas Pari itu lebih ke seperti abstrak ya. Ya, bisa dikatakan abstrak. Kemudian ya. kalau Mbak Niken itu kategorinya seperti apa yang seperti Kalau, dalam background ya, itu? kebetulan saya dulu pernah menulis Mbak Niken, bahkan berkali-kali ya. Oh, Mbak berkali-kali. Niken, ya, saya sering nulis Mbak Niken. Awal mulanya itu adalah saat saya menuliskan tesis. Jadi Oh, pada saat tesis tesis. itu saya menuliskan tentang beliau dan karyanya. Ya. Dan ternyata di situ saya menemukan satu titik di mana bahwa edukasi itu tidak hanya semata-mata kita memberikan materi. Edukasi tidak semata-mata kita memberikan materi. Pelajaran atau kita memberikan teori-teori, tidak begitu. Oh, tapi Pada akhirnya yang namanya edukasi itu sepanjang saya mengenal seorang Niken ya, harus bisa memahamkan. memahamkan. Yes, memahamkan orang lain. Jadi tidak menjejali, No, tapi bukan. membuat orang lain Iya, paham. Pahamnya itu secara ikhlas ya Mas, dalam tanda kutip. Oh. Jadi ikhlasnya itu dia natural, by proses. Dengan rasa. Yes, Dengan rasa. Balik lagi sama. Ngeh. Ngeh ya. Orang Jawa bilang ngeh ya Mbak ya. Kalau Ngeh, orang Jawa iya. bilang, Kue ngeh rai. Peka wis pekan ya. Peka, ya. Kita harus peka dong. Ngeh dong. Mas Pari tahu ngeh ya Mas Pari? Tahu? ngeh. Nah, Iya Mas ya. Ngeh gitu. Biasa seperti Oh itu. iya. Nah itu supaya bisa ikhlas, paham tapi ikhlas itu gimana caranya? Itu Apa seni bisa membantu di situ? sangat bisa Mas. Jadi tadi dari bagaimana kita proses sensing, kemudian feeling, kemudian thinking, berpikir, orang bisa kemudian rationing. Dia bisa Rationing. merasionalkan apa yang menjadi imajinasinya dia. Nah, ada satu tahapan bagus sebetulnya ketika sensing, feeling, thinking dan juga rationing ini dijadikan satu, maka itu akan ada baiknya jika digabungkan menggunakan 4P di sini. Oh 4P. Yes. Saya punya catatan guys. Ada Apa itu catatannya. Pak? P yang Oh, pertama people. adalah people, Iya, ya kan? people. Kemudian yang kedua adalah Proses. yang ketiga adalah Product. yang keempat adalah press. Press. Nah, kadangkala kalau kita melihat atau membaca kata press itu kesannya negatif gitu, Iya. kayak ditekan gitu. Padahal Ditekan. sebetulnya itu adalah dorongan. Nah, Oh. mungkin kita bisa lebih belajar mendalam kepada beliau berdua ini, Oh. dorongan apa yang membuat beliau-beliau ini mau ini nih. perlu kita tanyakan ini. Iya, harus ke langsung empunya ke langsung ya. empunya langsung. Empunya langsung. Dorongan Ya. apa kira-kira Mas Pari kenapa kok menciptakan karya yang relatif abstrak nih kalau Iya, kita iya. perhatikan. Iya. Tetapi saya melihat Mas Pari. Jadi pertama kali saya datang ke galeri Tirta ini Mas, Kelapa. ya, di Tirta Kelapa ini saya terkejut dengan satu karya di dekat pintu masuk. Nek anak muda zaman sekarang bilang ini gue banget. Oh, gue Jadi banget. ada satu gejolak gitu nggih di Iya. dalam perasaan saya ketika melihat salah satu karyanya Mas Pari. Dan satu hal yang saya amati dari karya beliau adalah pasti ada satu tekanan sapuan, entah itu kuas ataupun tangan mungkin ya, saya kurang paham. Nah mungkin nanti bisa dijelaskan dari sisi teknis ya Iya. Mas Pari. Tetapi saya merasa ketika saya melihat karya beliau yang itu, saya langsung kok ketampol ya. Oh, Istilahnya gitu. ketampol. Tapi Saya nggak sakit toh, Mbak? Oh enggak, tampolnya yang jelati Mas, jadi rakyat toh. Nek lara pun ya tetap rakyat toh. Santai, ini hanya Santai saya ya. yang bisa merasakan. Tapi itulah Iya. berarti karya seninya bekerja. Karena ada pendorongnya itu Iya, tadi. makanya saya jadi penasaran kira-kira apa yang menjadi Ah. dorongannya Mas Pari. Apa Mas Pari yang menjadi dorongan Mas Pari untuk melukis dan Yes. berkarya? Ya, dorongan melukis karena begini, saya biasa dalam hidup ini tidak mau terstigma dan terjustifikasi Ya. bahwa oh orang buta ya jadi orang tukang pijat. Oh, stereotip ya, stereotipnya Stereotip. kalau buta itu pasti tukang pijit gitu ya Mas ya. Iya, terkotakisasi, terkastanisasi, nggak mau saya.
Ah, terus apa yang mendorong saya selain itu tantangan buat saya. Akhirnya saya dulu pernah mengenyam pendidikan di seni rupa, Oh iya. kenapa tidak saya wujudkan itu. Nah, Iya. kembali kepada rasa, bahwa rasa butuh satu kejujuran. Apa yang terjadi pada saya dengan keadaan saya harus jujur mengekspresikan di dalam kanvas. Itu. Makanya seperti yang Mbak Si katakan tadi, bisa tertampil itu berarti justru karya saya mungkin yang paling jujur. Bisa jadi ya, Ya. karena jujur tadi ya, Jujur. ngena langsung. Karena ini loh saya, dengan segala gerakan tangan, baik coretan, sapuan, usapan, itu adalah ekspresi kejujuran saya. Gitu. Meskipun saya secara pasti tidak bisa melihatnya setelah selesai, tapi saya bisa merasakan ini yang mau saya sampaikan. Iya. Ini Nah, iya. bagus nih Mas, kejujuran nih. Iya, Nah, kejujuran. kadang-kala ini sedikit sharing ya. Iya. Ketika Iya. saya ngajar di kelas itu, sebetulnya saya tahu dan paham kalau Iya. mahasiswa saya di PGSD UAD itu tidak semuanya bisa gambar. Iya. Pasti mereka kalau melihat mata kuliah saya pendidikan seni rupa dan keterampilan itu udah di benaknya itu udah takut gitu. Bu, saya nggak bisa gambar, Bu, gambaran saya jelek, nggak bisa kasih warna. Tetapi yang ingin saya ajarkan kepada mereka adalah proses tadi dan juga kejujuran. Nah, kalau memang katakanlah kalau dia kurang bisa mencampur warna, ya katakan apa adanya. Jika memang dia lebih suka dengan warna yang cenderung monokromatik, maka torehkanlah warna itu. Jadi sebetulnya mahasiswa saya juga saya berikan kebebasan, jujur dalam proses dan jujur dalam berkarya itu. Jadi jujur itu tidak hanya bahwa kita tidak berbohong, itu jujur itu Yes, bukan ya, tapi ya. jujur lebih ke saya maunya apa, pengennya Betul. apa. Jangan takut gitu. Yes, akhirnya nanti rasa tulusnya keluar dia, apa adanya dia akan keluar. Karena kalau kita mau ngecek satu kelas nih, saya tuh ya Mas Pari di kelasku itu saya ngajar satu kelas tuh 50 orang. 45 sampai 50. Iya. Padahal ada 7 kelas ya, bisa dikalikan berapa orang. Iya. Nah, itu garisnya tuh beda-beda Mas Pari. Itu orang banyak ya. Iya. Saya melihat Mas Pari pun dari sekian banyak karya beliau yang ada di galeri ini, itu pun bisa beda-beda Mas sensasi garisnya. Sensasi Itu garisnya. satu orang ya. Gimana kalau 350 mahasiswa? Nah, kalau dengan Mbak Niken gimana? Nah, kalau Mbak Niken pun juga garisnya banyak Mas. Garisnya banyak ya, lebih eksplorasi garisnya beliau cukup detail menurut saya. Karena ketika saya menuliskan tesis, ternyata ketika saya cermati detail-detail di setiap karyanya Mbak Niken itu, kalau Anda perhatikan di bagian background. Bagian background. Iya, backgroundnya. Seperti yang di tengah ini ya. Nah, kalau dari sini mungkin nggak terlalu kelihatan Mas. Iya, Nah, ya kita harus. harus agak sedikit mendekat, jarak 1 meter lah. 1 paling meter nggak, atau ya. bukan Nah, 1 senti ya, Mbak? Oh no, no, Mas. Nah itu nanti 1 meter. nggak kelihatan nih. Iya. Nah, saya sempat bertanya sama Mbak Niken, Mbak ini kok akeh garisnya ngopo? Ya, Saya pikir tadi karena saya sempat di lihat banyak Fatah, garis. ya kan? Karena Fatah ternyata beliau ingin menggambarkan bahwa kita itu hidup dengan waktu. Ada waktu 1 kali 24 jam, di dalamnya Iya. ada waktu lagi ya Mbak Niken. Apa benar gitu Mbak Niken? Ya, Itu ungkapan kejujurannya Mbak Niken juga? ya. Saya sebenarnya ingin menggambarkan garis itu adalah, ya benar yang disampaikan Siwi tadi adalah waktu. Kita nggak bisa mengulang 1 detik, 1 jam, berapa menit yang lalu. Iya. Tetap waktu akan berputar. Iya. Walaupun ada kejadian yang sama, Iya. tetapi akan pasti beda. Jadi tetap berputar. Kita tidak bisa menghindari itu. Itu yang selalu ada di background karya saya. Jadi kita maksud tujuan dari karya ini, setiap karya saya selalu ayolah kita manfaatkan waktu kita, walaupun itu sedetik, Ya, ya. sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya ya. Kalau dalam proses mencipta atau saat berkarya melukis atau apapun itu, Mas Pari dan Mbak Niken itu ada nggak ketakutan bahwa wah jangan-jangan saya bikin begini orang tidak paham yang saya maksudkan, ada nggak ketakutan seperti itu? Itu Mas Pari. Nah, karena kalau dalam pendidikan kan banyak juga yang takut pengen nulis tapi takut Ya, nanti pas betul. saya tulis orang nggak tahu maksud saya. Maksud saya apa?
Iya, ketika Mas Pari Ada atau rasa Mbak takut Niken, nggak, Mas, gitu? ada nggak rasa takut Mas? Awalnya iya, ada. Hmm. Tetapi karena itu tadi proses kejujuran, bahkan saya berontak satu idiom atau stigma. Oh iya. Jujur itu jujur ajur. Hmm. Kalau orang sudah punya pegangan seperti itu, jujur ajur, dia selamanya akan jujur. Karena sekali jujur dia ajur. Karena itu keyakinannya ya Mas. Ya. Jujur itu luhur, mujur, endingnya makmur. Nah, akhirnya setelah saya berkarya, saya ketakutan itu saya lepas. Karya saya dengan kejujuran rasa itu saya persilahkan kepada siapapun yang melihat menginterpretasikan. Saya tidak akan membatasi. Bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi garis tidurnya dihapus, tanda tanya. Terserah yang melihat. Ketika saya melukis, saya menikmati rasanya. Dan saya merasakan nikmatnya. Setelah selesai, giliran pemirsa yang merasakan dan menikmatinya. Iya. Meskipun mau nggak nikmat, nggak bisa ngerasain, monggo. Iya. Hak penjenengan, bukan saya. Iya, dikembalikan. Iya, lagi ke dikembalikan. yang Ya, nonton, Ke yang sana. lihat. Iya. Karena kalau itu tidak saya pegang, saya akan terbata-bata karena batasan-batasan itu. Karena gini, seorang seniman butuh satu independensi, kemerdekaan. Iya. Apa merdeka? Merdeka itu berarti bebas dalam tatanan. Bebas tapi dalam tatanan tidak semau gue. Bebaskan kegelisahan kita, obsesi kita, tapi jangan liar. Iya, Seperti iya, apa Mas menarik. contohnya? Maksudnya kan tadi kebebasan yang dalam tatanan. Ya. Kalau dari kacamata Mas Pari itu kemerdekaan yang masih dalam tatanan itu Yang bagaimana? Yang bagaimana? Itu karena kebiasaan tradisi kearifan lokal kita masih pegang unggah-ungguh itu di dalam realita sosial bersosialisasi. Jadi kita unggah-ungguh, sopan santun, tepos sliro, empan papan. Jadi di dalam ajaran Jawa itu lebih menghormati orang lain atau nguwongke wong liya. human Memanusiakan. being, ya. Itu Human dia. being. Enggak, tidak sakarepe dhewe, makanya ada di dalam karya saya yang saya narasikan. Besar bukan berarti berkuasa, apalagi menindas dan semena-mena. Meskipun kecil, kita tidak harus tersingkir. Iya. Kecil masih bisa berjiwa besar. Jadi ingat karyanya Mbak Niken. Gimana Mbak? Karya Mbak Niken gimana? Niken gimana? Dalam karya Mbak Apa sih Niken. katanya setuju apa Mbak? Sejuta. Nah, Sejuta. Kok setuju sih Mas? Sejuta itu akronim ya Mbak ya? Iya, Kalau nggak salah. akronim. Apa itu Mbak Niken? Sejuta itu dari kalimat setia, jujur, dan taat. Itu Ada dia. Mbak, karyanya ada? Ada. Mungkin bisa diperlihatkan atau Tapi ya. sedikit saja mungkin. Sejuta. Ya. Mungkin sedikit berbeda atau mungkin banyak sekali berbeda dengan karya Mas Pari. Ini. Kalau Mas Pari, beliau berkarya karena memiliki latar belakang pendidikan seni Oh ya. dan kemudian mengalami suatu masa yang semua mungkin tidak menginginkan, jadi dia kebutaan ya. mengalami kebutaan. Tetapi karya saya Iya. memang dibuat untuk orang buta. Nah, Dalam arti menarik nih. Iya. karya ini Eh, ditujukan untuk untuk orang. mereka. Oh ya. Sebenarnya karya ini muncul, lahir awalnya hanya untuk menjawab sebuah pertanyaan. Seperti ini. Ya. Nah, karya-karya ini semua yang saya buat ini, ya, ini adalah timbul
Oh Jadi iya. saya memanfaatkan indera perabanya orang buta. Mereka kan memang total Iya. tidak bisa melihat. Iya. Beda dengan Mas Pari, Nyon sewu ya Mas Pari. Iya. Kalau Mas Iya. Pari kan memang pernah melihat, Oh iya. Sebelumnya akan iya. sangat berbeda. Tetapi iya. mungkin nanti ada juga kesinambungan budak gaduknya. Iya. Nah, ini karya saya seperti ini Mm-mm. dan ada narasi yang harus saya jelaskan ke anak-anak yang buta, Iya. cara membaca sebuah gambar. Hmm. Karena sebenarnya awalnya kan untuk menjawab sebuah pertanyaan. Pertanyaan apa itu? Mbak? Pertanyaan apa sih itu lukisan? Apa sih itu gambar? Mm-mm. Iya. Iya. Sekian tahun saya mengolah pertanyaan itu. Iya. Karena pertanyaan itu ditujukan untuk saya. Jadi Langsung saat itu ya Mbak? ya langsung saat itu. Jadi itu sesuatu yang sedikit dikatakan beban ya. Iya ya. Berapa tahun itu Mbak Niken dulu pernah? Dari tahun 98 99. Sampai Awalnya ya, ya, sampai awalnya itu kan seperti yang disampaikan Mas Mari, jangan stigma orang buta menjadi tukang pijat. Iya. Kebetulan waktu itu saya pijat Mm-mm. dengan ibu-ibu, tapi Mm-mm. normal biasa ya. Hanya saja sebelahnya itu buta dan biasa kan ibu-ibu kalau ngumpul gosip apa yang diobrolkan ya. Mm-mm. Di sela-sela obrolan itu ada pertanyaan, Mbak Niken tuh kerjane napa? Lo ibu rumah tangga. Napa mboten bosen di Karena rumah di rumah saja? terus. Iya, iya. Biasanya di rumah terus Ya. kerja. Kalau udah ngurusi suami, anak, lo gambar, kan sambil dipijet. Tapi saya belum merespon, belum tahu kalau ibu sebelahnya itu buta. Oh, di sebelah Iya, ruangan iya, ada. iya, sebelahnya tidak jauh. Dia bertanya, Nek gambar niku nopo? Karena saya nggak berpikir ke, ya pikiran saya pokoknya lingkungan seperti saya semua. Iya. Karena nggak Masih tahu egois sebelahnya. ya. Iya. Ya. Gambar itu ya gambar. Nggih nopo gambar itu? Niku lho gambar itu lukisan. Masih ngeyel. Nggih lukisan niku nopo? Makin rumit lagi lukisan yang kayak mana Oh, ya? emosi loh saya. Emosi itu kok ngeyel banget Ya. gitu. Warna rawe piye to takon. Saya nengok. Rada emosi memang. Lukisan itu anu lho. Lukisan itu gini. Ketika saya nengok madeg, ternyata dia buta. Oh, iya, iya. Itu yang menjadi beban saya. Nah, sejak saat itu saya merasa terbebani dengan pertanyaan itu. Merasa harus menjelaskan gitu ya. Ya, tapi bingung, saya mau menjelaskan bingung. Dengan cara bagaimana? Itu sekian tahun. Setiap saya berkarya, Belasan tahun kayaknya Mas. Belasan ya tahun. setiap saya berkarya, saya terganggu dengan pertanyaan itu. Ya, menjadi Apa sih? kegelisahan. Ya, apa sih gambar itu? Apa sih lukisan itu saya cari terus. Jadi ketika saya berkarya-karya, saya sebelumnya kan pakai kanvas. Apa sih saya berkarya ini? Tapi saya nggak bisa menjawab ibu itu. Apa aku ndak gambar? Pertanyaan sepele aja saya nggak bisa memecahkan itu, nggak bisa jawab lah. Itu yang menjadi beban saya. Walaupun ibu itu nggak meminta saya kudu jawab, nggak ada yang mengharuskan itu. Tetapi kan dalam hati nurani saya itu tanggung jawab saya. Pertanyaan itu untuk saya langsung. Iya. Iya. Jadi merasa aku kudu nerangke gitu Ya. dengan cara tertentu. Sekian tahun saya bingung nyari. Iya. Berarti bisa dikatakan itu momentum press tadi ya, Iya. dorongan seorang Momentum Niken pressnya. untuk, iya, mewujudkan dan menjawab pertanyaan dari beliau tadi yang Ya, dalam kondisi yang berbeda. ya. Dorongan ya. Dorongan, ya. Dorongannya di situ. Yes. Nah itu mungkin dari sisi Mbak Niken ya, seperti itu. Nah kalau Mbak Siwi sendiri sekarang saya tanya. Kalau Mbak Siwi, Bidang ya. Ya.
melihat Mas Pari yang seperti itu, pendorongnya tadi kan dari stigma itu. Ya. Kemudian Mbak Niken dari sebuah adegan di masa lalu, jadi terus merasa ingin untuk menerangkan itu. Nah ini dari sudut pandangnya Mbak Siwi, Mbak Probo Siwi sebagai seorang dosen seni di bidang pendidikan, ini bagaimana? Dorongan ini kita berbicara dorongan atau dorongan saya mengajar atau dorongan yang itu nanti aja. Jadi gini Mas, Yeah. Mas Bina mungkin jawabannya memang klasik mungkin ya. Yeah. Kalau kita mau berbicara soal jawaban. Jadi, Kalau ditanya runut sejarah ke belakang itu memang betul. Saya memang hidup di lingkungan yang sangat dekat sekali dengan seni. Itu sudah pasti. Kemudian saya juga dulu pernah kuliah di ISI juga, dan itu menyebabkan saya dan orang-orang di sekeliling saya pun juga mereka-mereka yang memang concernnya di seni, dan itu membuat saya tertarik untuk mempelajari seni lebih dalam. Begitu saya memasuki ke dunia pendidikan, itu shock terapi buat saya, Mas. Kenapa saya bisa mengatakan itu shock terapi? Karena tidak pernah terbesit di benak saya itu saya harus menjadi pendidik. Karena bagi saya pendidik itu adalah profesi yang paling sulit. Itu menurut saya. Karena kita harus bisa memberikan contoh, kita harus bisa membuka cakrawala, menyadarkan, bahkan bisa membentuk peserta didik kita itu menjadi lebih baik. Nah, tantangan itu saya dapatkan ketika saya masuk di UAD waktu itu, di PGSD UAD, lalu mengajar di seni rupa, mahasiswa calon guru SD, dan ternyata saya juga harus mengajar di prodi lain. Di situ ada PG PAUD yang mana itu anak di bawah usia 5 tahun. Kemudian di prodi pendidikan agama Islam yang saya harus mengajar calon guru SMP dan SMA. Nah, satuan pendidikan yang tingkat levelnya ini berbeda ini, tentu saja penanganannya menjadi berbeda. Nah, tetapi saya punya satu keyakinan bahwa ketika niat kita itu adalah untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, tadi ada dorongan. Nah, dorongan yang saya rasakan itu adalah ini mungkin jalan Tuhan yang diberikan kepada saya supaya saya itu bisa memberikan ilmu kepada mereka-mereka meskipun saya bukan saya itu intinya non kependidikan. Saya nggak ada basic pendidikan sekali. Jadi saya bingung pertama kali masuk saya harus ngapain, istilah-istilah yang ada, kurikulum apa, semuanya itu saya bingung. Tapi seiring dengan berjalannya waktu saya hanya percaya kurikulum itu kan hanya bagi saya ya, kurikulum di kampus-kampus itu kan hanya semacam wadah, jadi dia hanya kemasan. Tapi justru ketika saya mampu mengajar mahasiswa saya itu justru belajar dari orang-orang yang sekarang ini saya temuin di tempat ini. Saya bisa belajar dari Mas Bin, kemudian dari Mas Pari, dari Mbak Niken. Nah, itu yang membuat dorongan saya bahwa meskipun saya bukan berasal dari dunia pendidikan murni, bahkan saya murni seni, tetapi saya bisa menyalurkan itu. Sehingga kalaupun kita berbicara masalah kontribusi dan kapasitas, saya rasa siapapun orangnya, mau di dunia pendidikan ataupun bukan, bahkan pendidikan pun ada dua macam, formal dan non formal. Bisa dikatakan hari ini kita berempat di sini nih, ini sebenarnya juga bagian dari edukasi. Cuman permasalahannya kan berbeda pandangan. Kalau saya ada di dunia institusional, akademisi, sehingga apapun yang saya lakukan itu pasti berhubungan dengan ilmu pengetahuan, berbasis ilmiah lah biasanya begitu. Tetapi akan sangat menyenangkan. Bukan akan ya, saya sudah merasakan ternyata menyenangkan kalau bertemu dengan Mas Pari, Mbak Niken itu mau menambah dengan saya menyenangkan nggak, Pak? Saya pikir-pikir dulu, Mas. Yang menyenangkan sama Mas Pari. Ya, karena saya langsung bertemu dengan subjek yang menjalankan itu, dan jujur ya Mbak Niken dan Mas Pari, apa yang saya pelajari dari panjenengan berdua itu saya berikan ke mahasiswa saya, Mas. Jadi kadang-kala kalau kita ngajar itu kan kadang ada yang namanya rencana pembelajaran gitu, minggu 1, minggu 2 gitu kan. Kadang-kala saya lepas dari itu. Saya tidak membutuhkan itu. Yang saya butuhkan adalah saya hari ini mau kasih apa ya buat mahasiswa saya. Mau kasih teknik, mau kasih nilai. Nilai itu artinya values tentang kehidupan ataupun apapun itu. Dan itu selain saya baca dari jurnal dan buku, ternyata dari beliau-beliau ini, apa yang menjadi dorongan beliau ini,
saya terapkan di saya berikan ke mahasiswa saya, kemudian mahasiswa saya nanti memberikan ke peserta didiknya. Dan itu iya. bahagia, membahagiakan. Nah, mungkin kalau ditanya apa dorongannya, yang penting aku seneng mas. Gitu aja. Yang penting aku seneng. Yang penting seneng. Iya, yang penting aku seneng menjalani. Happy. Iya, happy. Dan memang kebahagiaan atau Betul. keceriaan itu mungkin bagian dari keikhlasan. Kalau nggak salah Mas Iya. Fari pernah mengatakan mengatakan itu begitu ya. Mas Fari. Ini pengabaran itu sebuah edukasi Pengabaran. dari peristiwa yang kita alami, kita kabarkan itu menjadi sebuah edukasi. Ini menarik. Iya. Karya Mbak Niken ini, saya sudah menyentuh karyanya. Iya. Saya nggak garis bawah ya, saya belum pernah menyentuh Mbak Niken, tapi menyentuh karyanya. Itu ya. Ini luar biasa. Karena kegelisahan rasa yang diendapkan menjadi satu obsesi, Iya. sehingga merasa bersalah. Oh, ternyata sing takok aku mau wong buta loh. Iya. Aku merasa akhirnya menjadi satu pondasi yang namanya sejuta itu tadi. Iya. Setia, jujur, Jujur taat. dan taat. Karena setia, jujur, taat itu menjadi tanggung jawab moralnya Mbak Niken untuk mempedulikan kepada sesama kita yang kebetulan buta dengan cara membuat karya seperti ini yang bisa didapat. Ini luar biasa, Iya. sangat edukatif dan inspiratif. Ini harus kita dukung. Mas Fari sebagai seorang yang tadinya melihat kemudian buta sangat mengapresiasi karya semacam ini ya, Mas. Iya, benar tadi kata Mbak Niken, karena saya sebelumnya tidak buta, saya bisa melihat, saya membangkitkan memori-memori saya tentang keseni rupaan, meskipun tidak total. Iya. Ya kan? Dulu dari Asri angkatan 87 ya Mas ya? 87 ya. Ya, Asri waktu itu sekarang isi ya. Nah, berarti Jadi, saya zamannya yang ya, udah isi. Ini sudah isi, ini Ya, belum isi. Belum isi. Jadi 20 tahun kemudian baru Mbak Siwi. Iya. Dulu jurusannya apa Mas? Saya di desain interior, Desain interior ya. Jadi bukan lukis. bukan lukis. Ya. Nah, saya mau tanya, kalau Mas Fari sebagai katakanlah seniman, pendidikan itu apa? Dalam karya seni Mas Fari? Pendidikan adalah sesuatu yang kita punya atau orang lain punya dan kita versikan sehingga mampu diterima oleh orang lain menjadi satu tambahan rasa. Oh, rasa. Itu sebuah pendidikan. Pendidikan. Iya. Makanya seperti yang dilakukan Mbak Niken, ini luar biasa. Setia, jujur, taat akhirnya diwujudkan menjadi karya yang seperti ini. Ini spektakuler menurut saya. Iya. Dan itu akhirnya menjadi satu ibadah. Iya. Sesuatu yang kita miliki akhirnya kita wujudkan dan itu berguna, minimal menginspirasi orang lain, memberikan semangat kepada orang lain. Itu satu ibadah. Ibadah ya Mas. Luar biasa ini karya Mbak Niken ini. Jadi pendidikan dan ibadah. Iya. Dan pendidikan tidak terkotak-kotak pada gedung sekolah. Oh iya, enggak harus begitu. Enggak, kalah saya. Kalah ya? Universitas semua. Enggak anggur nanti saya. Enggak Nah gitu. kalau Mbak Niken gimana? Kalau saya, Nah, pendidikan itu mungkin kalau guru dosen ya, guru dosen itu sudah memang tugasnya memberi suatu ajaran pendidikan normal. ya, Iya. Formal ya. secara formal. Memang tugasnya itu ya. Iya. Tetapi bagi saya pendidikan yang sebenarnya itu yang bisa memberikan pengetahuan atau pemahaman. Ngeh itu tadi. Ngeh tadi. Ngeh itu tadi. Jadi pendidikan adalah ngeh. ngeh. Nah, Pendidikan adalah ngeh. Daya dong. Piye carane memberi orang atau bocah atau anak yang sama sekali tidak tahu jadi tahu. Iya. Bukan tahu tok ngerti tapi memahami sepenuhnya. Ya ngeh itu tadi. Nek ngeh kan cenderung sampai hati. Iya. Seperti itu. Kalau saya cenderung ke seperti itu. Kalau pendidikan, ya makanya versinya beda-beda. Ketika tadi Mas Fari menyampaikan, awalnya saya mungkin ada tekanan gitu, gitu. Kalau saya tekanannya malah di tengah ketika berkarya.
Ya, ketika berkarya. Contohnya apa itu? Contohnya ketika ini karya ini kan sudah jadi beberapa untuk menjawab itu ya. Iya. Sudah jadi. Kemudian di tengah-tengah saya berkarya. Beberapa kali saya ada undangan untuk membicarakan tentang karya Timbul Braille Iya. ini. Dan banyak sih, banyak apa ya, mungkin dikatakan menghalangi atau menghambat saya berkarya atau Berarti eksternal ya Mbak? ya Jadi eksternalnya Mbak rapi Niken. atau ospek ya, nah kalau diisi ya, Ospek. ya. Di ospek. Bully. Ospek. Ya. Wah Niken ki arep pengen ngetop aja numpangi Harus nunggangi mereka. Orang caca. Gitu. Ada stigma begitu. Stigma. saya drop karena memang karya ini kan untuk Iya, bukan padahal yang untuk umum. iya, persembahan bagi mereka Itu sebenarnya. saya sempat drop juga. Tapi ternyata oleh teman-teman yang buta juga terutama itu saya malah disupport seperti itu. Disupport, Bisa makanya drop juga ya? Oh, bisa. Ternyata. Kayak Sepertinya tegar ya. iya dari kokoh gitu. Iya, nih. Juga ya. Mungkin karena akhirnya belum karya ini beberapa jadi. Iya, iya. Iya. Nah mungkin akan menjadi banyak pertanyaan teman-teman ya. Mosok si iso delok. Memang banyak yang bilang ini tidak mungkin. Masa sih orang buta bisa lihat? Kalau Mas Pari karena dia memiliki memori pernah melihat. Tapi yang saya tangani atau yang saya sodorkan karya ini benar-benar dari lahir belum pernah melihat sama sekali. Maka dari itu ini termasuk tugas saya untuk memecahkan masalah ini. Kemudian buatlah saya karya ini untuk menjawab sebuah pertanyaan, apa sih itu gambar tadi? Apa sih itu lukisan? Saya buatkan metode. Itu ada metodenya juga. Mungkin karya ini akan menjadi karya biasa ketika tidak bisa dinikmati atau diterjemahkan oleh yang buta. Oh iya. Metodenya seperti apa Mbak Niken? Metodenya. Metodenya seperti ini ya. Saya memiliki metode dan saya membuat sendiri sekian tahun. Metode ini saya buat. Dalam gambar itu ada beberapa objek. Gambar ini ada beberapa objek seperti ini. Biasanya kalau gambar, lukisan atau karya seperti ini ya, dengan Mas Pari atau karya yang lain yang selama ini saya lihat, rata-rata jangan disentuh, jangan diraba. Seringnya gitu. Kalau punya saya Kasih stiker gede banget. Harus ya. tak suruh ngemek-ngemek, Harus Caranya, disentuh. Mbak, harus Harus ya. disentuh. harus diraba. Harus diraba. Oke, siap. Nah, karena yang saya sodorkan itu memang pakai indera peraba. Tapi kalau kita terus raba ya kok gitu loh, bisa gitu loh. Iya. Ini sensitif kita itu udah rusak ini. Iya. Karena Tapi kalau mereka jarang di- garis kecil pun bisa, bisa. Iya, iya. Nah, metode itu ada beberapa cara. Nah, biasanya ada karya ini seperti ini. Dan ini beberapa karya sudah dipraktekkan. Itu anak-anak semua ya. Ya, memang basic saya dolanan anak. Latar belakang saya semua tentang dolanan anak. Iya. Kenapa dolanan anak? Anak-anak itu kan murni. Anak-anak itu suci. Iya. Ketika tanpa campur tangan orang tua, mereka tidak pernah berpikir ketika bermain. Iya. Tidak pernah berpikir ini dolan anaknya siapa, Iya, betul. agama apa, Iya. pendidikannya apa. Anak-anak tidak berpikir ke Iya. situ. Mereka murni, oh dolanan ya dolanan. Dolanan aja. Ya kan? Nah, itu ya kenapa saya angkat itu. Anak-anak itu masih suci ya, masih Iya. murni ya. Iya. Dan jujur, Pak. Betul. Jujur. Nah, itu. Dan mengajarkan tentang tata krama, unggah-ungguh, Ya. tepos liro, karena mereka mau bergantian.
Oh iya. Mau nggak mau dolanan kan mau Iya. kalian. Tapi kalau yang sekarang untuk game siapa yang punya? Iya. Tapi kalau dolanan tradisional, mereka bisa tepok seluruh gantian lah. Iya. Jadi bisa Dan biasanya mereka kan berkelompok, Ya. jadi harus berinteraksi. Sementara kan. sekarang gadget itu Gadgetnya, individual. Betul. sifatnya individu. Dolanan anak ya itu yang terasa pada saat adalah sportivitas. Betul. Sekarang udah nggak ada kayaknya. Iya. Itu. Nah, Itu Sportivitas. jadi banyak pelajaran dari karya itu yang saya angkat seperti itu. Iya. Kemudian saya membuat karya yang timbul yang untuk buta, itu pun saya tetap dolanan anak. Karena saya tetap mengajarkan untuk ke edukasi itu tadi. Metode salah satu yang saya ajarkan dalam karya ini umpamanya kan nggak mungkin karena dia buta sejak kecil, Iya. belum pernah melihat Iya. bentuk sepeda, bentuk gerobak. Sepertinya tidak mungkin bocah kon wah gerobak, carikan gerobak. Iya kalau daerahnya ada gerobak. Daun mungkin, ayam bisa jadi. Iya. Tapi kan masih tunggal. Iya. Kemudian saya buatkan seperti ini. Ini metodenya seperti ini. Oh, terpotong-potong. Terpotong-potong. Hmm. Saya ambil kupu, kupu hidup, Iya. bentuk kupu Iya. atau patung kupu. Saya suruh meraba. Ini kupu. 3 dimensi berarti. Iya. Oh. Terus saya suruh meraba ini. Yang Ini, 2 dimensi. ini namanya gambar. Iya, iya. Ini Dan di bawah experiential. tuh, yang di bawah Iya. Yang di bawah ini adalah tulisan braille. Oh. Ketika saya akan melepas anak itu, Iya. nggak mungkin saya akan menunggu. Memang saya cita-cita untuk berpameran, tapi khusus untuk orang buta. Ini buku panduan. Jadi nanti setiap gambar ada beberapa panduan seperti ini. Oh, iya, iya, iya. Memang banyak objek. Iya. Karena saya mau slow tadi, Iya. ini banyak Gerobak. gerobak. Iya. Nanti dia bisa meraba ukuran besar. Ya di sini ada gerobak, Iya. ada kupu, ada ayam, ada batu. Ah, ini menarik. Menjadilah sebuah gambar lukisan, Iya. tapi memakai metode ini. Itu yang saya anggap pendidikan sebenarnya adalah ini. Benar-benar tidak tahu menjadi tahu. Dingeh ke. Tinggal ya, Dan itu ternyata prosesnya panjang ya, Pak? panjang sekali. Dari yang 3 Bertahun-tahun dimensi. saya menemukan. Ya. Ketika saya melepas pun Iya. tidak semudah itu. Yang sudah saya praktekkan 2 anak dengan usia di bawah 15 tahun Iya. dan di atas usia anak SMA, Iya. dan bisa menikmati dengan metode saya. Jadi di sini saya sedikit lega, karya saya dikatakan berhasil. Karena kalau mereka nggak bisa, berarti karya ini karya biasa, hanya dinikmati kita. Podo wae gitu loh. Iya, iya, iya. Seperti itu. Ini yang Jadi, tingkat SMA bukan- sudah bisa. Ya. Saya berikan itu, tapi untuk yang SD atau di bawah 15 tahun, dia ada kesulitan ternyata. Itu juga tantangan untuk saya. Iya. Saya juga belajar dari dia. Ternyata pada huruf braille, Iya. ketika spasi atau ukuran diperbesar sedikit, Bingung ya mereka. bingung. Iya. Karena mungkin biasanya satu Biasa sentuhan kecil. itu satu huruf. Ya, Satu huruf kok ini ada ini standar, lebar, ya, ya. ada standar Spasinya kok internasional lebar. atau ukuran kecil. Tapi ketika anak SD mungkin baru menemukan metode saya, saya perbesar sedikit, dia bingung. Saya mencari itu. Tapi paling tidak dia sudah sedikit paham. Iya. Walaupun mungkin belum total ya, baru sekian persen lah, sedikit sekali ya. Tapi paling tidak saya sudah membuat karya jawaban ini untuk nyicil lego. Iya. Artinya dari sejarah yang waktu itu orang tidak tahu gambar itu apa, sekarang Betul. setelah bertahun-tahun Iya. ada yang tahu akhirnya. Ya, karena
karya ini sebenarnya juga untuk menggambarkan atau menjelaskan ke dia yang buta tentang lingkungan kita itu apa sih, bagaimana sih, seperti Oh iya betul. mungkin dia bisa mendengar ya, Iya. jadilan, Iya. musik apa Pak beda dengan musik seperti dangdut, saya tuangkan di karya, ini alat gamelan, bunyinya yang itu loh. Yang kungling seperti itu. Bahkan tariannya ada. Ada tariannya ada. Waktu saya mempraktekkan dengan anak usia SD juga, yang SMA, kamu pernah dengar itu? Jadilah, iya. Ini loh bentuknya seperti ini. Saya gerakkan tangannya. Di telinga itu ada ini anting. Saya raba di karya ini. Gerakannya gini, tangannya ada. Ini lendang kostumnya. Saya kasihkan ke dia. Ini digambar seperti ini. Jadi ya rodok telaten ya. Iya. Kontekstual itu kan Kontekstual dan kontekstual, eksperiensial, jadi pengalaman langsung. seperti itu. Iya. Dan beberapa kali dia meraba, saya suruh mengulang, ternyata dia hafal. Oh ini yang tadi ada sepeda ya. Oh ya ini tadi, seneng dia. Itu yang Ternyata usia SMP, Pak? Yang SD. Oh SD, oh udah bagus berarti. Dirubah, ganti lagi. Saya coba gambar pertama, dipindah ke gambar kelima. Ternyata hafal. Ini yang tadi ya, anaknya nggak boleh duduk, nggak kebagian kursi. Sampai seperti itu. Dia imajinasinya sudah jalan juga. Itu yang membuat saya wah senengin peranjama. Jadi ini karya ini memang memantik imajinasi ya, Mbak. Memberi apa ya? Saya masuk imajinasinya dia. Ya. Itu. Jadi bagi saya pendidikan yang sebenarnya ketika memberikan pembelajaran atau membuat orang yang benar-benar tidak tahu itu menjadi ngeh dengan sampai rasa. Bukan hanya ngerti tok. Itu yang dialami pendidikan kita sekarang itu, sepenting aku ngajar dibayar sudah. Nah itu saya itu. Ini tadi memang menarik. Saya menarik, Mbak. Kan prosesnya sampai hari ini dan anak didik yang merasakan ada satu pendidikan sangat mendasar, itu sifatnya jujur, tulus, bahkan suci, luhur. Sedikit lega. Kata sedikit lega ini mengandung patriotisme dan humble. Ya, patriotisme sedikit berarti Mbak Nika akan lebih tidak sedikit, lebih banyak Berusaha lagi. Iya, sedikit lega ini humble. Iya, humble, rendah hati. Rendah hati. Ya. Ini luar biasa. Luar biasa Ya, ya, Mas. makanya perlu kita dukung. Iya. Ya kan? Diteruskan lagi Luar biasa. dan yang luar biasa lagi adalah orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu meskipun hanya merasa. Iya. Ya, menyentuhnya. Iya. Akhirnya mengimajinasikan, membayangkan. Ini pendidikan, menghidupkan imajinasi. Jadi edukasi tidak harus di gedung-gedung sekolah secara formal, gitu kan? Setiap saat tidak melulu ke sana arahnya. Guru jarwo dosoe digugu lan ditiru. Ya. Itu yang untuk kita. Kita semua, kita bagaimana bisa menjadi hal yang digugu dan ditiru oleh orang lain. Dan terutama kita dari pengalaman kita juga menggugu dan meniru pengalaman kita yang baik. Maka ada kata-kata adalah pengalaman adalah guru yang terbaik. Iya. Ya memang ini apa yang kita bicarakan sampai ke apa ini? Kesabaran sampai ke hati, pendidikan itu sampai ke rasa, ikhlas gitu ya, memahami. Itu memang untuk kita yang di dunia pendidikan ini sebuah tantangan yang maha besar. Di mana di satu sisi kita dikejar-kejar dengan materi ini harus sampai ini harus sampai sekian pertemuan, harus pakai Zoom, harus di screenshot, aduh gitu ya macam-macam. Akhirnya memang kita sedikit banyak kita tidak mengeluhkan, tapi ada tantangan administratif ya Pak ya. Ya bisa dikatakan. Dan itu kadang ada menurut saya salah kaprah di dunia pendidikan kita sekarang.
menurut saya ya, Iya. pendidikan kita itu hanya akademis, nilai akademis saja. Iya. Ini harus kita perluas ya. Iya. Pendidikan karena hanya mengejar nilai akademis. Iya. Perkara muridé mahasiswane dong apa ora dudu urusanku itu malah kleru. Malah tantangannya ketika mengajar bocah sing ora dong Iya. menjadi dong. Iya. Itu tantangan guru sebenarnya. Iya. Kalau mulang wis bocah pinter percuma gitu. Iya. Udah pinter asal sekolah. Iya. Menurut saya seperti itu. Iya, iya. Tapi sekarang malah dibalik. Sekolah hanya untuk mencari nilai akademis aja. Jadi Iya. di sini rasa untuk suatu pengetahuan Iya. berkurang banyak. Iya. Makanya ini pendidik ini perlu kita kritisi. Iya, ini pendidik. Jadi begini kalau menurut saya ya, Iya. ada dua hal yang Iya. mendidik dan mengajar. Betul. Ya, itu. Kalau mengajar adalah intellectual question, Yes. tapi kalau mendidik emotional question, Iya. sikap, Iya, attitude, iya, betul. dedikasi. Hmm. Ya itu di situ letaknya. Iya. Nah ini kan nggak jelas pemisahnya, Iya, betul. itu kan. Makanya satu pendidikan yang luar biasa dari Ki Hajar Deweka Sosong Tulodo Madya Mangkara Tulian Jayani itu luar biasa. Iya. Nah, jadi pendidikan edukasi itu menghasilkan satu pengetahuan jadi ilmu. Makanya kalau di dalam falsafah Jawa ilmu kui angel nek wis ketemu. Nah, wis ketemu malah angel ya? Malah angel. Kenapa, Mas? Ya jadi tahu. Oh. Yang tadinya pantangan kita tadi nggak ngerti itu pantangan yang atau tadinya tidak. dilarang. Jadi tahu. Jadi tahu mana yang tidak dan yang mana yang Iya. boleh. Nah, dan ternyata untuk mewujudkan itu kan juga nggak gampang. Ilmu itu yang nek wis ketemu kelakonnya kanthi laku dipraktekkan. Nah, itu ya. Setelah dipraktekkan, oh iya ya ternyata begini, ternyata begini. Dari ternyata begini ini akan tumbuh ilmu yang baru. Iya, iya. Ya. Iya. Betul. Karena di dunia ini yang berkuasa adalah hukum alam, sebab akibat. Iya. Satu sebab bisa mendatangkan lebih dari satu akibat. Orang terjebak menyelesaikan akibat-akibat yang ada. Pada setiap akibat yang kita selesaikan ada akibat turunannya. Iya. Seperti pohon akar, akibat itu nggak ada Iya. habisnya. Tapi ketika kita selesaikan sebabnya, akibat semua yang ada ini hilang. Nah, di situ peran pendidikan ya. Nah, Iya, ini memang artinya- sekarang memang ada sedikit geliat yang kita lihat ya Mas, Mbak, di dunia pendidikan di mana kurikulumnya sekarang kan OBE, Yes. outcome based Education. education. Itu ini ya, apa? Jadi kita harus ada karyanya. karya. Jadi merevisi kita rencana pengajaran kita itu sekarang harus direvisi semua. Jadi kuwi nek ora dinggo ning kondisi real dia bekerja, ini harus diganti. Nah, itu. Nah, ini sekarang kita baru mumet ini ya. Terus Tapi menurut saya nggak- Kita baru terus. non sewu mungkin Iya. nggak usah mumet. Jadi begini Iya. tadi, rasa adalah seni. Iya. Meskipun di dalam pendidikan formal tidak terporsikan, bahkan terabaikan, tapi nggak sadar kan kita juga pakai rasa. betul. Iya. Karena rasa ini akan masuk ke dalam ilmu-ilmu ini tadi. Iya, iya. Kenapa mengembang? Karena kita terjebak akibat itu tadi. Iya. Karena kita tidak berusaha masuk kepada esensinya, Iya. hakikatnya. Ketika hakikatnya ketemu, tinggal aplikasi. Contoh seperti yang disampaikan Mbak Sibi, sense, feel, Sensing, Think. feeling, thinking, ration. rationing ya. Ration kesimpulan kan. Iya. Setelah ration kan aplikasi. Ada yang 4P itu tadi. Iya. Ya itu. Nah orang kan nggak mau nyebar kemana-mana segala arah yang ngomong aja kan. Iya. Hah? Nggak kembali ke titik. Ya kacau. Iya. Kehidupan ini kan jadi kacau. Iya. Ya kalau misalnya ada yang seolah-olah mencegati apa yang sudah ditemukan oleh Mbak Niken, satu karya yang luar biasa ini membuli, biar saja.
Iya. Nah, kalau seperti yang kita pernah dengar anak salah satu tokoh karena dibully seperti itu, celotehnya gini. Wong edan ini ngomong bebas. Nah, Jadi memang Gaya enak ngomong jadi bebas itu wong ya. edan gitu aja. Nah, itu. Ya, mungkin di akhir pembicaraan ini mungkin Mbak Siwi, Mbak Probo Siwi ini sebagai perwakilan dari kalangan akademisi bisa sedikit merangkum pendidikan dalam karya-karya seni Mas Pari dan Mbak Niken dan seni dalam pendidikan yang setiap hari kita geluti. Gimana Mbak? Ya, sebetulnya kalau mau dipisahkan kayaknya nggak enak Mas, Iya. karena itu pasti nyambung. Kenapa saya mengatakan nyambung? Baik itu mau di pendidikan secara formal maupun dia secara informal, tetap saja yang namanya pendidikan itu adalah sebuah proses, baik di informal maupun formal. Nah, seni pun juga ada prosesnya, sehingga kita tidak bisa lepas dari yang namanya harus mau berproses dan belajar. Intinya itu. Berproses dan belajar. Yes, saya pun meskipun sekarang berstatus sebagai dosen, saya tetap harus berproses, saya harus belajar. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita bisa terus meyakinkan, karena kita di ranah akademisi, bahwa membuat mahasiswa kita itu mau berproses. Oh iya. Yes, mau berproses. Di situ ada unsur rasa di situ. Yes, jadi mereka jangan hanya melulu mengejar nilai. Saya harus dapat A, Bu. Saya harus dapat ini nilai begitu. Jadi yang diajarkan itu adalah prosesnya. Jadi pendidikan bagi saya adalah sebuah proses. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa kita simpulkan para pemirsa perbincangan kita kali ini, masih di Tirta Kelapa Art Space Glodong, Pakem, Sleman, Yogyakarta, di mana kita berbincang sedikit tentang seni dalam pendidikan dan pendidikan dalam seni seperti yang sudah kita aturkan tadi, di mana intinya di situ adalah pada pengelolaan rasa, kemauan untuk berproses, unsur pendorongnya dan kejujuran dalam kita berkarya, jujur terhadap diri kita sendiri dan tentunya jujur terhadap orang lain. Ya, terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai ketemu lagi di acara perbincangan berikutnya. Rahayu.